murid-murid semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran agama Kristen. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Oke, murid-murid boleh sekarang ambil sikap berdoa. Oke, lipat tangan dan tutup matanya. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami terima, bahkan hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami hari-hari baru yang penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan belajar. Tuhan mengurapi hati pikiran kami, agar kiranya kami boleh memahami apa yang kami pelajari. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, terima sempurnakan doa kami ini. Amin. Oke murid-murid, kita akan lanjutkan materi kita. Oke, murid-murid boleh buka buku cetaknya halaman 102 bab 15, kerjakan keselamatan. Ya, jadi topik kita hari ini adalah kerjakan keselamatan. Oke, keselamatan itu apa? Oke, berarti keselamatan itulah bagaimana di beberapa minggu yang lalu, oke, di bulan April kita sudah memperingati Jumat Agung, kita memperingati Paskah, ya. Nah, itu adalah membuktikan bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, oke, kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Jadi kamu adalah orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana? Yaitu ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Gitu ya. Oke, nah, jadi kalau kita sudah menerima keselamatan saja, kita bagaimana? Apa kita udah biasa-biasa saja? Nah, artinya kan kalau kita sudah menerima keselamatan, berarti kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Gitu ya, berarti kita sudah punya satu tempat di sisi Allah, di sorga. Gitu ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah bagaimana ketika kita sudah menerima keselamatan itu, apa yang kita lakukan? Oke, yang pertama adalah menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Buah seperti apa itu? Nah, murid-murid pasti sudah pernah mendengar tentang buah-buah roh. Ya, tentang buah-buah roh. Boleh juga nanti itu murid-murid lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, apa saja isi dari buah-buah roh? Oke, buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, itu adalah isi dari buah-buah roh. Nah, mungkin murid-murid juga pernah mendengar perumpamaan tentang pohon anggur di pinggir sungai. Pohon anggur itu berdaun lebat. Ya, pohon itu berdaun lebat. Terus pohonnya tinggi, tetapi pohon itu tidak menghasilkan buah. Jadi kalau mungkin murid-murid juga mempunyai keluarga atau tetangga yang pekerjaannya adalah bertani atau berladang, salah satu sukacita mereka adalah ketika tanaman yang mereka tanam itulah menghasilkan buah. Ya, jadi kalau kita menanam sebuah tanaman, tapi tanaman itu tidak menghasilkan buah, ya kita sedih juga dong kan? Kenapa? Kita sudah rawat bagus-bagus, kita kasih pupuk, kita kasih siram, tapi pohonnya besar tapi tidak menghasilkan buah. Jadi seperti sia-sia kita menyirami tanaman itu. Sama seperti pohon anggur tadi, pemiliknya itu sudah menyirami, memberi pupuk, tetapi tidak menghasilkan buah. Ya, sama juga seperti kita yang sudah diselamatkan, kita juga harus menghasilkan buah. Buahnya yang mana, Sir? Nah, itu tadi yang sudah kita bahas di awal, yaitu tentang buah-buah roh. Nah, apa yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 2? Oke, dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya Yesus itulah pokok anggur. Ya, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Jadi kita bagian dari Tuhan itu, bagian dari Yesus itu, karena dia adalah pokoknya dan kita rantingnya. Jadi kita harus berbuah karena pohon itu berbuah dari rantingnya kan, bukan dari batang yang besar, bukan kan? Dari rantingnya. Itu ya, itu istilahnya, itu perumpamaannya. Nah, seperti juga dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4,
Di sana dituliskan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu ya ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 4. Oke, nah jadi bagaimana agar kita tinggal di dalam Yesus, di dalam Allah itu? Nah, jadi kita harus rajin berdoa, ya, membaca firman Tuhan, hari Minggu beribadah. Ya, itu cara kita berkomunikasi dan tinggal dengan Allah. Oke, yang selanjutnya adalah yang B, siap sedia setiap waktu. Nah, murid-murid pernah nggak mendengar perumpamaan tentang 10 gadis yang menunggu mempelai pria pada malam hari? Nah, dari 10 gadis itu ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Kenapa dikatakan dia bijaksana, Sir? Kenapa yang 5 lagi dikatakan bodoh? Karena apa? Yang bijaksana tadi dia mempersiapkan dirinya, siap sedia. Jadi ketika mereka menunggu mempelai pria itu, yang 5 gadis bijaksana itu mereka membawa pelita dan membawa minyaknya. Sedangkan 5 gadis yang dikatakan 5 gadis bodoh itu adalah mereka membawa pelita tapi tidak membawa minyaknya. Jadi ketika tengah malam habis dong kan, habis minyaknya, berarti pelitanya jadi padam. Mereka mau minta kepada yang bijaksana, ya mereka nggak dikasih. Kenapa? Kalau dikasih berarti mereka itu yang 10 berarti nggak bisa dong, nggak cukup. Nah, jadi setelah tengah malam mempelai prianya datang, ya pintu dibuka, mereka masuk. Ya, 5 gadis yang bijaksana itu masuk, 5 gadis bodoh itu tidak masuk karena pelitanya sudah mati. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, kita sebagai yang sudah diselamatkan, murid-murid juga, nah harus sedia setiap waktu. Oke ya, jadi kita harus setiap sedia dalam hal apapun itu harus berpegangan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga itulah memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu apakah kita harus jadi seorang pendeta atau kita harus seorang pewarta terus pergi ke pelosok-pelosok memberitakan Injil? Nah, kalau sebagai siswa ya kita tidak perlu seperti itu. Nah, apa mandat Yesus Kristus atau apa yang menjadi panggilan keselamatan? Apa yang menjadi panggilan keselamatan yang Tuhan berikan pada kita? Itu tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Isinya di sana apa? Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi kalau kita sebagai murid-murid, apa yang kita lakukan untuk kita memberitakan Injil? Yang pertama adalah kita lakukan dari perbuatan kita. Kita bahas pertama tadi adalah dari buah. Kalau keselamatan kita, iman kita berbuah, nah berarti perbuatan kita juga nampak. Sebagai orang Kristen itu jangan hanya rajin ke gereja, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, tetapi cara bicara kita nggak bagus. Cara berkomunikasi kita dengan orang nggak bagus. Kita sering menggosipi orang, kita sering membicarai orang. Ya, terus kita punya tetangga, kita berantem sama tetangga. Kita punya di tempat kerja atau di tempat les, tempat belajar, di sekolah, kita punya teman, kita berantem. Nah, tapi kita berdoa, tapi kita setiap hari Minggu ibadah. Nah, tapi biarpun kita dekat dengan Allah, tapi kita tidak berbuah. Sama seperti yang kita dibahas tadi di awal, bahwa pohon anggur itu lebat, dia disiram tapi tidak menghasilkan buah, sama saja pohon itu akan dipotong, pohon itu akan ditebang. Sama juga dengan kita. Jadi yang pertama kamu lakukan adalah dari perbuatanmu, sikapmu. Jadi harus menunjukkan bahwa kamu adalah orang percaya dan menunjukkan bahwa kamu telah diselamatkan. Ingat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh, hidupi itu. Ya, hidupi buah-buah roh itu. Kasih, kita punya kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran. Jangan asal kita marah, gak sabar. Nah, kemurahan, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu bagaimana? Kalau kita nyuruh orang, ya jangan langsung marah-marah. Ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah-buah roh yang murid-murid harus terapkan dalam kehidupan. Oke ya? Nah, pembelajaran kita sampai pembelajaran kita hari ini sampai di situ. Nah, ingat
pada pelajaran ini kalian ada tugas. Tugasnya adalah buka buku cetak kamu halaman 107. Di sana ada gambar ya. Tugasnya adalah kamu hias. Oke, kamu hias gambar ini. Boleh kamu langsung hias di buku cetak atau boleh kamu foto print, silahkan. Nah, kamu hias. Setelah hias dengan rapi, berarti pakai pensil warna ya. Kamu hias dengan rapi. Setelah hias, kirimkan foto, kirimkan ke GCR. Oke, nah juga di dalam pembelajaran hari ini ada catatan. Catatannya boleh kamu print, kemudian kamu tempel di buku catatan kamu. Kalau mau tulis silahkan ditulis. Oke ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk menutup pelajaran kita, mari murid-murid kita kembali berdoa. Ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima hingga hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang mengingat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kami. Ajari kami bahwa agar kami dalam kehidupan kami boleh menyatakan keselamatan yang telah kami peroleh daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak, menjadi murid-murid Tuhan yang boleh menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap mempunyai kasih, sabar, lemah lembut, dan penguasaan diri dari diri kami. Kami boleh lakukan itu Tuhan Yesus. Tuhan, segala aktivitas kami selanjutnya Tuhan yang berkati juga orang tua, murid-murid hamba di sini, orang tua kami, bahkan semua guru-guru yang ada di sekolah ini Tuhan yang memberkati. Di dalam nama-Nama kami berdoa, terima sempurnakan doa kami ini. Amin. Oke, sampai di sini pelajaran kita ya. Bye bye.